Hai Positive People, kita melanjutkan share pengajaran kita dalam Markus pasal 1. Kali ini mengambil ayat 29 sampai 34 dengan judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Kesembuhan adalah kerinduan setiap orang yang sakit. Dan kesembuhan tidak selamanya harus kesembuhan fisik. Ada juga rumah tangga yang sakit membutuhkan pemulihan rumah tangga. Ada juga yang ekonominya sakit membutuhkan pemulihan ekonomi. Ada juga yang hati yang sakit membutuhkan hatinya sembuh. Tetapi apapun persoalannya, kesembuhan adalah harapan setiap orang. Nah, yang luar biasa, kita punya pengharapan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan penyembuh. Dialah Jehovah Rafa. Dalam perikop ini, dalam devotion hari ini, kita akan belajar bagaimana kita mengalami terobosan kesembuhan. Bagaimana kita mengalami mujizat kesembuhan. Yang pertama, sadarilah kesembuhan adalah hak mutlak kita sebagai anak Allah. Tidak ada orang tua yang mengendaki anaknya sakit. Jika anaknya sakit, maka orang tua akan sibuk mengobatinya dengan membeli obat, merawatnya, dan membawa ke dokter, sekalipun harus mengorbankan pekerjaan dan hartanya. Jika orang tua di dunia bisa berpikir dan melakukan demikian, apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia akan melakukan yang jauh lebih hebat kepada kita. Yang menarik dalam perikop ini, ketika ibu mertua Petrus sedang sakit demam, Yesus datang untuk menyembuhkannya. Yesus tidak berkata kepada Petrus, "Simon, mertuamu itu kan hanya sakit demam biasa, bukan sakit COVID. Sebentar lagi pasti juga sembuh, jadi tenang aja." Yesus tidak pernah memandang rendah penyakit apapun untuk dia sembuhkan. Bahkan setelah ibu mertua Petrus sembuh, menjelang malam dibawalah kepada Yesus semua orang, dari yang menderita sakit penyakit maupun kerasukan roh jahat. Dan Alkitab berkata Yesus menyembuhkan semua orang dari berbagai macam sakit penyakit dan kuasa kegelapan. Luar biasa. Yesus tidak pernah memandang bulu. Yesus tidak pernah memilih-milih. Mau itu penyakit serius ataupun penyakit ringan, Dia bersedia untuk menyembuhkannya. Entah itu penyakit banyak, entah itu penyakit hanya cuma satu, Tuhan bersedia untuk menyembuhkannya. Karena kesembuhan adalah hak mutlak kita sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan artinya orang hidup dalam Tuhan, orang hidup dalam Kristus, bukan hidup di luar Kristus. Anak Tuhan artinya orang hidup dalam kebenaran, bukan hidup di luar kebenaran. Selama kita hidup dalam kebenaran, kita aman. Karena kesembuhan akan jadi milik kita. Yang kedua, bagaimana mengalami mujizat kesembuhan? Berani mengucapkan kata-kata iman. Karena perkataan kita berkuasa. Your word is not just communication, but your word is creation. Kata-kata kita bukan sekedar komunikasi, tapi kata-kata kita punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya kita berhati-hati pada saat kita berkata-kata. Karena kata-kata kita bisa mendatangkan berkat bagi diri kita dan orang lain, atau kata-kata kita juga bisa mendatangkan kutuk bagi diri kita dan orang lain. Mekanismenya adalah dalam Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Yang menarik, iman timbul, iman keluar, iman terungkap, iman muncul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Berarti semakin sering kita mendengar firman Tuhan, semakin sering kita menyimpan firman Tuhan, semakin sering kita mempelajari firman Tuhan, semakin sering kita merenung firman Tuhan, maka semakin sering juga iman muncul.
iman keluar, iman lahir. Dan ketika iman itu lahir, maka iman itulah yang mendatangkan mujizat. Firman Tuhan itu gak pernah kembali dengan sia-sia. Saya teringat dalam Matius pasal 9 ayat 20-21, di mana ada seorang perempuan yang menderita penderitaan 12 tahun. Perempuan ini sudah pergi ke berbagai dokter, tidak sembuh. Itu sebabnya dia bisa bertahan, hanya cuman bisa hidup, tapi tidak sembuh. 12 tahun berobat. Nah, yang terjadi ketika dia dengar bahwa Yesus lewat di kotanya, di Galilea, Kapernaum, kemudian dia datang mendekati Yesus. Karena perempuan pada waktu itu kalau pendarahan dianggap najis, jadi dia harus berkerudung dan dia harus merangkak jalan di atas tanah. Dan dia berkata dalam hatinya, asalkan ku jamah ujung jubahnya aku sembuh. Nah, yang menarik ketika dia pegang ujung jubah Yesus, dia beroleh kesembuhan. Nah, yang kita coba telusuri, dari mana wanita ini tahu di balik jubah Yesus, di ujung benang jubah Yesus ada kesembuhan. Ternyata wanita ini gak sibuk cuma pergi ke dokter selama penderitaan 12 tahun. Tapi wanita ini sibuk juga belajar firman Tuhan selama 12 tahun penderitaannya. Karena sebelum Yesus datang, 400 tahun sebelum Yesus datang, dalam Maliaki pasal 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan nama Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kata sayapnya ini artinya jumbai. Dalam bahasa aslinya artinya kanaf. Kanaf artinya sayap, artinya jumbai. Jadi pada jumba Yesus ada kesembuhan. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi wanita ini bukan cuma sibuk pergi ke dokter, tapi wanita ini sibuk mempelajari firman Tuhan. Itu sebabnya dia punya iman. Asalkan ku pegang jumbai, asalkan ku pegang kanaf, asalkan ku pegang sayap Yesus, aku sembuh. Dan benar, apa yang dia pelajari, muncul iman dan dia perkatakan, terjadilah mujizat kesembuhan. Luar biasa sekali. Matius pasal 17 ayat 20, Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak ada yang mustahil bagimu. Bayangkan, iman sebesar biji sawi. Berarti lebih kecil daripada telur cecek. Karena benih sesawi adalah benih terkecil dari seluruh tanaman yang ada di muka bumi. Iman sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung. Apalagi iman yang lebih besar dari itu. Berarti yang mendatangkan mujizat bukan besar kecilnya iman kita. Mau iman kita kecil, mau iman kita sedang, mau iman kita besar, mau kita baru kenal Tuhan, mau kita sudah lama kenal Tuhan. Selama kita berkata kepada penyakit, maka penyakit itu akan sembuh. Jadi yang kita perlu lakukan, jangan sibuk menceritakan persoalanmu, tapi berkatalah kepada persoalanmu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, baiklah yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku berkelimpahan, yang sakit berkata aku sembuh. Jadi mulai hari ini jangan memperkatakannya sia-sia, tapi perkatakanlah perkataan yang berkualitas. Yang ketiga, bagaimana mengalami mujizat kesembuhan? Belajar untuk melepaskan pengampunan. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15, Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Kata mengampuni artinya melepas, kata tidak mengampuni artinya menahan. Yang menarik, ketika kita melepaskan pengampunan, surga melepaskan anugerah. Ketika kita menahan pengampunan, surga menahan anugerah. Kata melepas, kalau Tuhan suruh kita melepas, berarti kita udah punya sebelumnya. Kita sudah miliki sebelumnya. Yang kita lakukan adalah melepaskan, putuskan. Kenapa? Kita ini sebetulnya gak usah minta kasih lagi. Kita gak usah cari kasih lagi. Kita gak usah berdoa agar kasih memenuhi hati kita lagi. Sebab kasih sudah ada dalam kita. God is love, love is God. Allah itu kasih, kasih itu Allah. Jadi selama Yesus ada dalam diri kita, kita punya kasih. Yang kita lakukan tinggal putuskanlah untuk mengampuni. Tinggal lepaskanlah untuk mengampuni. Sama dengan lampu di belakang ini, itu ada saklarnya. Sehingga dia bisa menyala ataupun mati. Ketika saya pencet saklar, lampu mati. Ketika saya pencet saklar lagi, lampu menyala. Nah, ketika lampu ini mati, bukan berarti di balik dinding ini gak ada aliran listrik. Pasti ada aliran listrik. Tinggal dipencet saklar dia, kemudian lampunya menyala. Nah, sama halnya yang kita lakukan adalah untuk mengampuni, gak usah lagi minta.
Yang kita lakukan adalah lepaskan, putuskan. Saya mengampuni, saya memberkati, saya mengasihi, sebutkan namanya. Ketika kita melepaskan, maka yang terjadi, kesembuhan terjadi. Saya teringat sekali beberapa waktu yang lalu ada orang yang kena hepatitis C. Memang obatnya belum ditemukan. Dan dia sudah pergi untuk berbagai dokter tidak sembuh, dan dia sudah berobat, bahkan beli obat yang paling hebat dari Amerika yang satu pilnya 1 juta juga nggak sembuh. Sampai kemudian dia diingatkan sama Tuhan, dia masih menyimpan dendam sama keluarganya. Dan ketika dia putuskan untuk mengampuni keluarganya, yang menarik, dia dengar ada berita bahwa ada obat dari India yang harganya cuma 100.000. Dia berpikir yang 1 juta aja dari Amerika nggak sembuh, apalagi dari India cuma 100.000. Tapi dia beli, dan apa yang terjadi ketika dia setelah mengampuni dia dan minum obat itu, dan 6 bulan berikutnya mujizat kesembuhan terjadi sehingga dia bisa sembuh dari hepatitisnya. Berarti kita bisa melihat di sini, bukan obat yang menyembuhkan, tapi ketika dia berani mengampuni, kesembuhan terjadi. Jadi mengampuni itu bukan cuma mengobati orang lain, tapi mengampuni mengobati diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita sakit berlarut-larut, tapi lepaskanlah pengampunan agar kita bisa mengalami kesembuhan. Kita belajar bagaimana mengalami mujizat kesembuhan. Yang pertama, sadarilah kesembuhan adalah hak mutlak kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua, berani mengucapkan kata-kata iman. Jangan lagi membicarakan persoalanmu, tapi katakanlah kepada persoalanmu. Yang ketiga, belajar untuk melepaskan pengampunan. Dan saya percaya kesembuhan akan menjadi bagian kita. Live a better life. God bless you. 3 hal ini sebenarnya yang paling membuat saya tuh sedih. 3 hal ini tuh yang paling bikin gak tahan. Yaitu 1, kalau sampai orang gak bisa makan. Kedua, sampai ada orang tua yang gak bisa bayarin anaknya sekolah. Yang ketiga, kalau sampai ada orang sakit gak bisa berobat. Meninggalkan kenyamanan hidup, mengikuti panggilan hati, mengandalkan Sang Pencipta, berjuang membangun negeri. Journey Tangan Pengharapan Special Edition. Henny Christianus, the founder. Grow in Love.